Betul bang. Ya kalau Iya. iya kan bang, apa? Kalau Kristennya baik, saya pun baik gitu loh. Nggak kayak Edis. Kalau kayak Edis garang ya saya lebih garang jadinya. Ah itu coba kayak Bang Mika kan Kristennya baik gitu ya, harus wajib wajib kita lindungi. Saya pun ngomong wajib beradab gitu bang sama Bang Mika gitu. Tapi kalau kayak Edis, wah kalau saya hadapi dengan adab habis saya bang. Kan gitu ya, kalau Bang Mika oke kan gitu. Ah, yaudah Pak Ustadz, lanjut aja cari mangsa baru. Oke lah. Ya, Pak Ustadz Oke, ya. kalau gitu selamat istirahat ya, Bang ya. Oke, jalan-jalan Ya. dulu dong sana Bang Mika. Oke, selamat Oke. malam. Selamat malam Pak Ustadz. Malam. Kebaikan itu orangnya baik teman-teman. Nah dia sering naik baik, orangnya nanya mau dengar jawaban dia gitu. Sering nanya sama saya dulu. Panas Halo sekali. Bang, Halo Bang, silakan open camnya Bang. gelap Bang, sudah open ini, gelap. Gelap, gelap, gelap. Nah turun dulu ya Bang ya. Turun aja dulu Bang ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Aduh. Masih muter kah ini? Muter ini Immanuel ini. Halo, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Islam Bang? Islam Bang, cuma pengen saran aja. Ya, Bang. ada yang mau disampaikan, silakan. Iya, ini cuma nyaran aja Bang, karena saya ngikutin dari awal sampai sekarang ini ngikutin Bang, Pak Ustadz Yusuf. Hmm? Nggak usah debat sama keledai itu aja Bang. Ah, ya. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Yo, selamat malam Pak Ustadz. Malam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam? Oh, Islam banget Pak Ustadz. Oh iya, ada yang mau disampaikan? Cuma lihat tadi Pak Ustadz sama itu yang Kristen itu loh Pak Ustadz, siapa namanya? Yang mana? Yang tadi teman Pak Ustadz itu loh. Oh Mika, kenapa? Itulah contoh orang Kristen yang ramah, yang punya otak Iya. jenius itu baik itu. dengerin itu baik dengerin itu. saya nonton dari awal, saya adem lihatnya. Gak ngengkel kayak yang tadi itu Pak Ustadz. Ya itu aja udah Pak Ustadz ya. Ya, Semoga baik, doanya baik. lancar. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman, saya ya bisa garang kalau yang datang garang gitu ya. Kalau datang seperti Bang Mika tadi, dia ada adab, ngomong ada adab, saling menghormati. Saya pun juga menghormatinya, saya hadapi dengan adab gitu. Meskipun dia Kristen, saya harus melindungi dia ya. Kayak gitu ajaran Islam. Tapi kalau kau datang sebagai biadab, wah hati-hati ya. Saya lebih keras daripada kamu yang datang nanti, kayak gitu.
Syukran, jazakallah. Halo, selamat malam. Malam, Bang Andreas. Udah berteman ini kayaknya. Oh, open cam lah. Aduh. Siap potreknya. Oh, udah. Udah. Kalau sama saya harus siap potrek ya. 3 papan bodreknya sama ente itu. Sudah hafal kan? Bang, saya heran aja yang kemarin itu kayak gimana itu ceritanya. Orang sakaratul maut kok dikasih anggur, dikasih mabok, kayak gimana? Kristen ini apa ajarannya apa sih, Bang? Apa yang tidak? Pokoknya kalau di Kristen itu lengkap. Apa yang tidak sempurna? Masa orang mau mati sakaratul maut dikasih minuman keras, gimana sih? Mungkin dia butuh kan, haus kah, apakah? Ada saya tanyakan itu, kenapa dikasih minuman keras orang sakaratul maut yang mau binasa, biar cepat mati katanya. Macam mana pula itu ajaran kayak gitu? Nah, logikanya aja, berarti kalau kita mau minum berarti haus. Kenapa kalau kita kan, kalau di Islam ya teman-teman, kalau mau sakaratul maut ditalkinkan kan kayak gitu. Ini enggak, teman-teman yang Kristen dikasih minuman keras katanya. Ada dalilnya, ada datanya, ada gitu. Yang Yesus itu kan? Bukan, beda. Ini Bang ya, saya kasih ya. Abang gak tahu rupanya nih. Ntar, agak lemot sih HP saya satunya ini. RAM-nya kecil masalahnya. Soalnya buat buka-buka data ini. Iya. Tunggu ya. Perlu itu cadangan. Aduh. Lama. Tunggu. Yang penting botrek sudah siap kalau saya. Ada bentar ya. Iya, ini HP-nya lemot loh teman-teman, serius. Buka data saya agak susah, lemot banget. Saya masih ingat itu lucu yang setan itu kita bahas. Yang tidak bisa diperbuat Tuhan itu ya dosa ya, lucu itu. Ya dosa, dosa. Oh, saya pula Bang Surya Dharma, lem biru. Apa kalian tulis lem biru? Saya ngeledek orang, saya pula diledek. Beliin sini ini kagak mau kebuka-buka nih Google Chrome-nya. Kagak mau kebuka dari tadi nih. Lemot. Lem biru ente beliin dah. Kacau. Dasar juga teman-teman ini ya. Bentar ya, ini belum kebuka-buka nih. Santai, sudah waktunya kita santai. Buang aja HP-nya Ustadz. Iya. Ntar saya buang kalau ada gantinya ya. Macet ini HP-nya. Tunggu. Lembir. Oke. Bentar ya. Santai. Nih, Amsal 31, Bang. Nih. Nih. Bang. Apa yang dibunyikannya di sini? Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa. Sakaratul maut dikasih minuman keras. Dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Ini apa Bang? Berikanlah, kata perintah pula. Berikanlah
Minuman keras itu kepada orang yang akan binasa. Mau mati dikasih minuman keras. Oh, bukan. Ayo. Bukan begitu Pak Ustaz. Kayak gimana? Maksudnya orang yang mau binasa itu kan bukan ini, maksudnya orang yang tidak tobat itu. Orang yang tidak bertobat itu artinya kan mau binasa dia kan, dia tidak mengikuti kebenaran itu. Jadi orang itu yang mau binasa itu memilih jalan untuk binasa. Jadi ya berikan aja lah minuman itu. Hah? Ya kan? Jadi orang yang kagak mau tobat suruh minuman keras lagi gitu? Maksudnya orang-orang yang seperti itu kan orang kan yang mau binasa itu suka mabok-mabok. Iya kan, orang yang banyak dosa kagak mau tobat akan binasa kan gitu. Iya. Kalau dikasih minuman keras tambah dosanya bang. Maksudnya kan seperti itu, bukan orang yang sakratan maut itu, tetapi orang yang memang mau binasa. Ya pos-posin aja lah mabok-mabokan itu. Waduh. Puas-puasin aja mabok-mabokan. Memang dia mau binasa kan? Kan konteks. Waduh. Memang bang, saya mau tanya, minuman keras itu di Kristen nggak ada diharamkan gitu? Haram lah. Itu kan ya itu kan orang yang tidak masuk surga itu ya pemabuk. Pesundil. Loh, pemungut cukai pesundal duluan masuk surga kan tuh? Pesundil, pemabuk, penyembah berhala. Itu tidak masuk semua itu. Jadi, Di mana minuman keras itu, khamar itu dilarang bang? Banyak tuh di gereja-gereja mereka minum minuman keras sama pendetanya. ada. Iya, joget-joget minum minuman keras, habis itu joget-joget mereka. Ada bang, videonya pun banyak beredar. Kalau orang, maksudnya kalau di dalam gereja kan tidak mungkin lah. Tapi kalau di luar ya kayak saya begini ya, Maris. Di dalam gereja bang. Itu. Langsung botolnya diletakin di depan kayak gitu. Saya lihat videonya ada. Tapi Hah? maksudnya masih kurang paham lah ya. Tapi artinya ajaran yang sebenarnya itu tidak boleh. Namanya mabuk kan. Sudah ada dalilnya itu, orang yang tidak masuk surga itu ya mabuk, pesundil, ya kan, penyembah berhala. Itu pesina, itu tidak masuk semua itu. Jadi yang tadi itu bilang yang binasa itu ya orang yang memang mau binasa ya pos-posin aja itu mabok-mabok biar nanti tidak rugi 2 kali toh. Kalau gitu bang, sekalian aja kasih racun tikus, kenapa? Kan gitu. Ayo, kan kalau mau binasa sekalian aja, kata abang minum-minuman, kasih aja racun tikus sekalian kalau gitu. Binasa itu kan binasa bukan untuk mau mati, maksudnya untuk akhiratnya nanti orang yang memang Iya. nanti ya. Biar hitung nggak nyusahin orang juga gitu. Iya kan, kasih racun tikus langsung. Bukan mengarah ke dunia itu ya, bukan mengarah ke binasaan dunia, bukan mengarah ke binasaan dunia. Jadi orang yang mau binasa nanti di akhirat, kayak saya aja juga beginilah. Kalau memang saya mau fokuskan untuk binasa di dunia, ngapain aja mau jangan setengah-setengah. Posin aja di dunia ini, mau mabuk, mau nungging kayak mau apa kan memang saya mau binasa kan. Jadi menurut abang itu perumpamaan gitu ayat? Bukan perumpamaan, tapi itu kan ya Majas. perumpamaan lah, ya majas saya seperti itu kan, majas perumpamaan atau kiasan kan. Kiasan. Jadi memang Tuhan itu baik, dia suruh kita jangan setengah-setengah. Jadi kalau memang mau binasa nanti di akhirat, ya puasinlah di dunia ini. Kau kan minuman mabuk lah apalah. Ya, boleh saya tanya yang lainnya nggak? Ini saya nggak bermaksud menghina ya, cuma serius bertanya gitu. Oke? Enggak apa-apa. Oke, saya bukakan ya dalilnya ya. Coba abang, apa maksudnya ini bang? Saya pengen tahu. Dari dulu saya nggak pernah tahu loh. Nih, Amsal 7, 18, 19. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah,
ia sedang dalam perjalanan jauh. Ini kayak gimana maksudnya? Oh, itu yang saya maksud tadi itu adalah perempuan-perempuan jalan ya, atau pesundil. Jadi itu membujuk para laki-laki. Jadi contoh kayak saya begini kan dibujuk oleh para pesundil atau perempuan jalan, diajak. Jadi saya ini diajak seperti itu, bahwa ayo mari kita memuaskan asmara, dan kita memuaskan birahi karena suami saya itu tidak ada. Itu kan memang itu kalau saya baca keseluruhan itu ya, pernah saya baca itu. Ini kan kalimat ajakan nih, kata ajakan tuh. Iya, ajakan pesundil itu dia kan mengajak perempuan itu, mengajak saya diajak. Jadi saya diajak begini, bilang ayo Mas Andreas, ayo kita bersundil, ya kan? Ini firman Tuhan atau bukan sih Bang? Ya itu kata perempuan, itu bukan firman Tuhan itu. Kok masuk kitab suci? Iya, itu kan sejarah yang diceritakan bahwa itulah kelakuan pesundil, seperti itu kelakuannya. Jadi yang dicerita itu bukan kita disuruh, tapi kalau dia pasti Pak Ustadz lebih paham lah. Coba baca keseluruhan dari situ baru terus ambil poinnya. Manfaat dan pelajaran apa yang dapat diambil dari ayat ini gitu? Makanya di situ kan ada di situ bilang jangan engkau mengikuti, karena bibirnya itu licik, jangan kau mengikuti perkataannya karena jalannya begitu menyesatkan. Seperti itu. Jadi perempuan-perempuan pesundil itu kita diperingatkan supaya kita jangan kena rayuan gombalan mautnya itu. Itu padahal kan dia punya suami nih, cuma suaminya tidak di rumah katanya, betul? Iya, betul. Namanya pesundil. Segala macam dia pakai cara kan. Waduh. Oke Bang ya, saya hanya ingin mendengarkan jawaban Anda. Saya nggak akan bantah. Saya akan bertanya ayat-ayat sejenis kayak gini gitu ya, boleh ya? Saya pengen tahu. Oke, saya bukan bermaksud menghina ya. Ada lagi ini. Enggak, itu kan tujuannya ada itu. Maksudnya itu kan kita itu untuk supaya kita jangan tergoda, jangan kita mengikuti rayuan pesundil itu. Itu maksudnya itu. Jangan kita ikuti perempuan-perempuan jalan itu licik gitu. Bentar. Kalau saya baca keseluruhan itu. Bentar ya. Bentar. Saya ketik dulu. Firman Tuhan ya. Nih, Bang. Ya. Nih, coba kita baca ya. Oke. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah ku bawa keduanya keluar, perkaoslah mereka. Apa maksudnya? Dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik, tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Maksudnya apa? Itu sejarah yang dibahas tentang ya, sama Lot itu kan, waktu kejadian Sodom dan Gomora itu kalau tidak salah itu. Coba. Bentar, saya lihat di atasnya nih. Iya, jadi itu ada maksudnya itu. Di Gibea nih, perbuatan noda di Gibea. Noda, itu perbuatan noda itu. Apa maksudnya ini? Ya, tetapi anakku yang perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu, baiklah ku bawa keduanya keluar, perkaoslah. Apa ini? Tapi dari keseluruhan itu sampai dapat di perkataan itu apa itu runutannya dari atas itu kan ada runutannya itu, baru kita menyerahkan anaknya itu apakah dalam ancaman atau bagaimana, pokoknya pasti ada sebab akibat itu. Jadi itu kan aduh wah, seram-seram isinya Bang. Kalau mau langsung disimpulkan di situ ya saya tidak bisa menjelaskan kan, karena ya pasti sesuatu yang terjadi pasti ada sangkut pautnya. Kenapa bisa berbuat seperti itu? Apakah orang tuanya atau keluarganya dalam ya ancaman bahaya atau seperti apa? Ya kita baru bisa kita komentari. Kalau dalam kebaikan kok tiba-tiba begitu ya kan lain komentar. Tapi dalam ancaman kah atau apakah, itu kita ambil poinnya di situ. Baik, ya. Bang. Satu lagi pertanyaan saya. Ya. Iya. Oke.
kalau dibacain pakai toa bisa nggak itu? Yang mana ini? Nggak dengar kan? Dibacain pakai toa kayak di masjid gitu. Orang-orang yang mengerti kan, itu kan kita mengerti umpama kan bahwa kenapa itu terjadi itu. Jadi bukan perkausnya itu yang dipermasalahkan, tapi kan akibatnya. Iya, maksudnya gini loh bang, gini loh, ayat-ayat yang tadi itu yang ada di kitab Anda itu bisa nggak dibacain pakai toa misalnya gitu loh? Bisa itu. Bisa. Tapi maksudnya yang penting kita tahu arahnya, tujuannya, arahnya. Kenapa seperti itu? Apa sebabnya? Apa akibatnya? Sehingga terjadi itu. Sama juga dengan berita. Jadi masalah bang menurut saya kalau dikencangin itu suara ntar. Kalau saya tidak masalah karena kan apa sehingga itu terjadi. Apa yang mengakibatkan? Karena sesuatu itu terjadi pasti ada akibatnya. Kenapa terjadi itu? Itu yang kita cari. Kok bisa terjadi perkausan? Nah, baru orang tuanya yang menyerahkan kan? Apakah dia tujuannya? Ya itu kan. Bang, tadi saya baca itu, andai saya pakai aplikasi normal, bang ya, udah rungkat kita pasti. Ya. Cuma roomnya ini anti rungkat ini, anti rungkat masalahnya. Tergantung yang menanggapi juga. Kalau yang menanggapi Bang Andreas ya tidak rungkat. Iya, karena Botrek sudah disampaikan. Gini, saya heran kan namanya kitab suci, apakah pantas dibacakan pakai toa, pantaskah dibacakan sama anak-anak gitu? Kalau namanya kitab suci itu kan maksudnya itu kan ada firman Tuhan di dalam. Tapi di dalam kitab itu tidak semua firman Tuhan di dalam itu. Ada juga kayak perkataan orang lain. Ya, kalau ada perkataan orang lain ngapain dimasukkan dinamakan kitab suci bang? Yang namanya suci itu tidak ada tulisan tangan atau ideologi orang lain. Maksudnya ini kan sudah digabung karena kitab itu menceritakan ada juga sejarah. Jadi di dalam itu ada sejarah, kejadian apa yang terjadi sama nabi-nabi, sama ya pokoknya apalah yang terjadi di sekitaran pada waktu itu kan. Baru di sini terhubung dengan atau terkoneksi dengan Tuhan juga, perintah-perintah Tuhan. Jadi semua yang ada di dalam itu ya terkoneksi. Seperti ya agak bingung aja kok tiba-tiba dimasukin kayak gitu loh bang. Iya, itu kan sejarah kan contoh macam ini, macam Musa membela apa itu lautan kan? Nah, itu kan sejarah. Kata Musa kan ada juga kata Musa berkata kepada yang dipimpin. Jadi apakah itu perkataan Tuhan semua? Bukan. Ada perkataan nabinya di dalam. Tapi kita imani saja perkataan manusia itu yang kagak jelas itu. Enggak, maksudnya kan perkataan itu apa yang dia katakan. Kan Abraham berkata atau Ibrahim berkata. Itu kan jadi tidak semua itu bahwa yang ditulis di dalam kitab itu adalah betul-betul firman Tuhan semua. Yang firman Tuhan itu yang memang tertulis bahwa Tuhan berfirman. Itu memang kan sudah disebut Tuhan berfirman, berarti itu memang firman Tuhan. Tapi kalau berarti tidak semua dari kitab suci Anda itu dapat diteladani gitu. Ya, itu kan isinya apa? Isinya apa? Ya iya. Umpama kan perkataannya Abraham. Isinya perkaos apa itu? Itu sejarah perkaos. Kan udah wajar kalau kita terapkan tuh memerintahkan orang buat dosa perkaos. Tidak, tapi itu kan sejarah. Sejarah itu pernah terjadi. Tapi kita lihat apa sebabnya itu. Jadi kita faedahnya apa ayat itu, Bang? Ya, itu kan untuk menunjukkan untuk pengetahuan kan bahwa ya ini terjadi pada masa itu sama orang ini. Kan seperti itu. Baru di situ kan ada sesuai dengan mungkin perintah atau petunjuk seperti itu. Ada urutannya semua. Saya itu bingungnya bang, yang kayak gitu kok, yang kayak gitu masa dimasukkan ke kitab juga gitu loh, aduh. Ya pasti kan yang orang yang yang mengalami itu kan pasti ada hubungannya dengan Tuhan. Contoh kayak saya beginilah, umpama saya pendeta begini, baru tiba-tiba saya diancam atau bagaimana, baru ya jadi ancaman ini terhadap saya ceritakan, saya kisahkan, maka ditulis dalam sebuah buku itu.
Tidak mungkin orang yang tidak berguna tiba-tiba sejarahnya langsung diliput begitu. Aduh. Ya kan? Jadi kalau seperti itu tidak ada gunanya juga, Bang. Lebih baik nanti revisi lagi, ya revisi lagi, ajukan ke LAI, jangan ngantuk tulisnya gitu. Tidak bisa direvisi karena apa, ini kan pedoman. Jadi sekalipun itu dihilangkan atau bagaimana, tetap manuskripnya itu ada. Manuskripnya itu tetap ada. Ya ada juga ya yang manuskripnya nggak ada terjemahannya ada, macam mana? Kecuali memang manuskripnya itu sudah orang sepakat baru semua itu dikumpulkan, artinya direvisi semua, di pembaharuan semua ya baru. Tapi kalau masing-masing cuma di Indonesia merevisi, nah, sementara kita masih di Filipina atau Vietnam, loh kok beda kan? Ya beda juga. Ya memang Bible bahasa Indonesia untuk Indonesia. Coba kalau orang Kristen ke Cina ikut ibadah ke gereja Cina kayak gimana jadinya? Maksudnya kalau ada kitab kan mau dikurangi begitu, umpama kan Indonesia, umpama kitab Kejadian, ada dicabut satu pasal, Indonesia khusus Indonesia aja ini. Nah, sementara yang negara-negara lain tidak dicabut, ya kacau lah. Nah, sementara manuskripnya itu kan otokrafnya di sana, manuskripnya ya tetap aja ya, tetapi itu berarti sesat kita yang mencabut-cabut itu, jadi tidak bisa itu dibilang direvisi, tetap manuskripnya kembali. Kan bisa aja, Bang, Isa Al-Masih bisa direvisi jadi Yesus Kristus, diajukan ke pemerintah kemarin. Itu kan sudah tertulis kan Yesus Kristus. Ya iya, kan bisa direvisi. Padahal Kristen kalau mau merevisi ke pemerintah juga bisa, Bang. Memang semua itu bisa direvisi, tapi saya kan sudah bilang kalau cuma satu negara yang merevisi kitabnya, itu kan berarti ya sesat lah yang negara yang merevisi itu, karena otokrafnya atau manuskripnya di sana itu tidak berubah. Itu kan tidak berubah, kecuali manuskripnya juga direvisi. Direvisi gitu. Ya baru semua berarti setara. Ya kan? Abang nggak tahu Bible di dunia ini beda-beda. Beda-beda terjemahannya kan, sesuai dengan beda-beda terjemahannya, beda-beda penulisannya juga. Kalau penulisannya itu kan maksudnya yang diterjemahkan itu dari sumbernya, dari manuskripnya itu. Ya contoh perbedaannya gini, Abang Protestan atau Katolik nih? Protestan saya. Protestan 66 kitab kan. Habis itu Katolik 72 kitab. Mana yang betul di antara keduanya? Ya, sama-sama betul. Lah, kalau 66 aja Protestan kemana 6 kitabnya gitu? 6 kitabnya mana? Korup. Ya, itu kan maksudnya sudah dia, kalau gitu lihat, tapi saya belum tahu itu. Saya belum ada ilmu itu ya, kalau memang ada penambahan di Katolik ya. Katolik ada, Bang. Mereka 72 kitab, Katolik itu, Protestan 66. Kalau Protestan 66, selisihnya 6 kitab. Macet. Iya. Selisihnya 6 kitab itu ya, Bang ya. Masa macet saya? Saya lancar macet. Teman-teman. Jaringan Abang mungkin itu. Jaringan deh, jaringan Abang kayaknya. Oh, merah. Makanya saya bilang kan, kalau itu 66 kitab kan, itu kan sudah disahkan. Itu bahwa kitab itu kan sudah sah. Itu berarti kita itu sudah mengimani dari apa isinya itu. Jadi kalau ada dibilang Katolik kan 70 berapa? 72 ya? 72, kemana Protestan melarikan 6 kitabnya ditinggal? Nah itu kalau kami sekarang kan bukan di ranah itu kan, jadi tidak tahu lah siapa. Waduh. Nah makanya Bang, saya bilang semuanya beda-beda gitu, gak ada yang sama. Iya. Itu apa? Tukang tulis ngantuk pula gitu. Tukang tulis ngantuk gitu. Nah, mungkin kan perbandingannya kan sama dengan Injil itu, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sebenarnya itu kan bisa cuma 2 kitab aja itu sebenarnya, karena di Matius, Markus masih ada, yang ada di Matius masih ada juga di Markus, yang ada di Markus masih ada juga di Yohanes. Jadi sebenarnya coba disatukan aja kan.
Ya mungkin seperti Iya. itu kan. Jadi mungkin yang 66 kitab ini, yang tambahannya itu ya mungkin sudah ada di dari isi kitab 66 itu. Yang berapa sisanya itu? 66 tambah 72 berapa kan? Jadi mungkin sudah diverifikasi seperti itu kan, sudah diseleksi. Wah, biar tidak ada ini ya. Sudah di sini diceritakan kan. Sudah ada ini kayak Matius saya sudah Waduh, tadi. kok suka-suka kayak gitu? Ya kan? Kalau ada tekstualnya kenapa nggak di ini aja, diterakan aja gitu? Kayak di Matius kan sudah ada kalimat itu diulang lagi di Markus atau di Yohanes atau di Lukas. Ya coba disatukan aja, mungkin seperti itu kan. Kalau disatukan itu suka-suka kita, Bang, namanya. Gak bisa, namanya tekstual kitab suci kan ada teksnya, ya harus tetap diterjemahkan juga gitu. Enggak, maksudnya mungkin memahami Nggak bisa digabung jadi satu, maksud saya. Jadi ngapain dibikin tebal-tebal padahal isinya sama saja seperti itu. Mungkin seperti itu kan. Jadi ngapain tebal-tebal sedangkan isinya sama aja. Ya toh. Ngapain tebal-tebal, harus isinya sama aja, kata Abang. Contoh kan saya sudah bawakan contoh ini di Matius. Ada isi di kitab Matius itu masih ditulis lagi di Markus. Ada yang isi di Markus masih ditulis lagi di Lukas. Di Lukas masih ditulis lagi di Yohanes. Jadi ngapain coba ngapain bikin tebal-tebal? Satukan saja itu. Biar ringan kan. Oke. Jadi mungkin seperti ini kan. Jadi cuma 66. Jadi yang tambahannya itu ya mungkin sudah ada dari isi yang 66 ini. Seharusnya namanya firman Tuhan itu nggak boleh direvisi, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang, Bang. Iya, tapi kalau bunyinya kan sama. Kalau bunyinya sama ya kan bikin pekerjaan aja. Iya tuh, kecuali dihilangkan atau ditambahi. Tapi kalau bunyinya sama, kayak di ini satu kitab Matius mengatakan pergilah ke sana. Baru di kitab Lukas juga mengatakan pergilah ke sana. Jadi buat apa? Sudah ada tadi kan? Waduh. Iya. Jadi cuma bikin pekerjaan aja tuh, bikin tebal-tebal. Padahal isinya sama. Mungkin Kalau gitu, kalau penjelasan seperti itu saya nggak nggak ngebantah juga sih ya. Cuma saya pengen tahu, Abang ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau yang tidak ada botrek di situ, kalau saya bertanya bisa. Nggak apa-apa, tanya aja. Ayo. Oke lah mungkin Pak Ustaz. Kalau ya yang lain lagi lah. Oke. Saya hanya bertanya itu aja, Bang ya. Saya bukan bermaksud menghina gitu ya. Saya pun juga ini mendengarkan penjelasan maksudnya kayak gimana kan dari Anda, pendapatnya kayak gitu. Karena itu ayat aneh kayak gitu, kayak gimana maksudnya gitu ya. Makanya kalau kita pahami kan tidak ada yang aneh sebenarnya, cuma kita ya yang biasa kurang memahami atau menafsirkannya ke arah yang bukan sebenarnya kan. Seperti itu aja. Jadi itu saya sudah katakan tadi, apapun yang tertulis itu pasti ada akibat dan sebab. Jadi kita harus pelajari kok kenapa terjadi seperti ini, kok tiba-tiba ya pasti kita paham itu. Oh, ini terjadi karena hal ini, ranah ini, seperti itu. Oke. Ya, Oke lah kalau penjelasannya seperti itu, Bang. Thank you atas penjelasannya ya. Oke, mantap. Ya. Oke. Thank you, Abang. Mungkin ada Kristen yang lain mau naik juga yang mau bertanya. Saya izin gantikan dulu ya, karena banyak antri itu di bawah pasien saya. Oke, thank you Bang Andreas. Selamat malam. Oke. Mana Edis TV, mana Edis TV. Kita recokin aja. Apa ini? Gabung? Hah? Ngapain gabung? Tar. Gimana kabar antum? Alhamdulillah baik. Ya. Oke lah, kita PK dulu sebentar. Satu. Ada yang mau diceramahi? Gimana? Aman? Buat? Aman. Seenak saya ngomong sekarang.
Nah, saya ngomong sepuasnya sekarang bisa. Iya. Bisa ya. Garungkat. Iya, garukat. Garungkat Tapi saya gini, udah. Ustaz. Tapi Gimana? satu kekurangannya, memang kita kuat nih, iya, pakai itu tuh, pakai server luar negeri itu, ya kan, pakai VPN itu, kita kuat, cuma penonton kita akhirnya dibatasi, makanya Ustadz Yusuf biasanya kan 15.000, sekarang jadi berapa di situ? 4.000. Jadi 4.000 dibatasi gitu. Iya, itu memang ada kekurangannya gitu teman-teman ya. Ustadz Yusuf biasanya yang nonton 11.000, 15.000, jadi setengahnya. Tapi kayaknya nggak pengaruh deh Bang Nandar, karena ini akun saya yang kecil. Akun yang kecil. Oh, coba nanti kalau akun yang besar itu kan biasa 10.000 ke atas tuh. Nah, coba nanti saya lihat besok ya, itu. Coba ya. Ya, coba. Karena aku juga ini akun kecil. Kalau akun besarku kena, akun besar satu, akun kedua kena. Jadi ini akun kecil. Kalau yang besar kan 200.000, ini cuma 45. Ini akun kecil juga jarang live ini. Lumayan ada 4.200 teman-teman ngikutin saya. Iya, lumayan, alhamdulillah. Follow teman-teman. Alhamdulillah ya. Follow kata Bang Nandar ya. Iya. Bagi yang belum follow Bang Nandar, follow dulu. Iya. Akunku pokoknya satu nih, jangan teriak-teriak, jangan nadanya emosi, jangan. Kita santai aja. Mau ngomong babi, mau ngomong monyet, mau ngomong LGBT, ngomong apa ya lagi ya, sodomi, mau ngomong apa lagi ya. Pokoknya ngomong itu tuh aman. Iya, aman kayaknya. Saya kemarin di tes Bunda Hesti, habis itu tadi saya ngomong apapun nggak ada kena, nggak ada. Iya, aman. Iya, nggak ada kena, aman teman-teman. Hebat emang. Siapa yang bikin APK ini servernya? Makanya aku kalau sama Oton gua kerjain ayolah di report kan. Kalau dulu kan Oton jangan main report lah, diskusi aja gitu kan. Kalau dulu ya. Kalau sekarang yang muslim diposting ulang, yang muslim di tap layar, yang Kristen jangan diam aja dong, dirungkatin dong kata. saya ngomong apa tadi ya, ngomong biadab pun nggak kena. Nggak kena. Kalau pakai akun biasa bisa kena itu biadab. Iya, kalau akun biasa udah tamat itu, rungkat itu. Kalau akun biasa udah tamat. Cuma tadi saya pakai akun ini, wah aman Bang Nandar. Aman, bisa ya. Sepuasnya saya ngomong. Anti rungkat rupanya, anti rungkat. Iya. Anti rungkat. Sayangnya gini teman-teman, saya nggak ada amanah dan nggak ada izin gitu untuk menyebarkan APK-nya. Hanya orang-orang tertentu aja yang dikasih, ya. Hanya apologet Islam aja. Ya kalau nggak ada amanah, gua share juga ke yang lain. Iya. Ya kalau nggak ada amanah, gua share juga. Kalau ada amanah boleh di share, saya kasih ke teman-teman gitu. Tapi kalau yang nggak ada amanah, nggak saya kasih gitu. Iya. Aku juga pengen sih ngasih ke orang, cuma kan amanahnya cukup di kita ya. Iya, cukup di kita kan, katanya. Iya, ya udahlah. Itu. Ada Otan nggak? Sepi, banyak mualaf udah. Iya. Sungguh nekat. Sungguh nekat. Apa? Tadi malam Joseph KO. Tadi malam. KO. Rungkat nggak sama Joseph? Rungkat nggak akunnya? Enggak ya sih. Enggak. Ngajarin isim domir serius katanya. Ini kata saya pikir ngajarin ikan berenang ini orang. Ngajarin ikan berenang dia. Dasar. Antum tahu video ini nggak antum? Apa itu? Ya, sekali lagi boleh, sekali lagi. Ya.
Antum lihat, ya ini nih, ntar ya. Kita biar banyak yang tap layar. Sekali lagi ya, Ustadz. Oke, terima. Ini ntar aku iniin. Tidak ada orang Islam yang lebih menguasai Al-Quran daripada saya. Tidak ada orang Islam yang lebih giat belajar Al-Quran kecuali ketimbang saya. Disuruh baca Al-Quran, disuruh baca ini nih. Kita lihat teman-teman ya. Ini aku upload di akun kedua. Kayaknya udah pernah nonton Ustadz Yusuf ya. Edis itu. Kalau udah anggap saja buat open. Ini nih. Sampai sekarang saya merasa tidak satu muslim pun lebih memahami Quran daripada saya, dan saya belum pernah menemukan satu muslim pun yang lebih giat mempelajari Quran ketimbang saya. Sekarang pertanyaan saya, kamu bisa baca ini atau tidak? Tar Ustadz Yusuf. Ada yang lucu Ustadz Yusuf, belum. Dia kan di awal gini. Sampai sekarang saya merasa tidak satu muslim pun lebih memahami Quran daripada saya, dan saya belum pernah menemukan satu muslim pun yang lebih giat mempelajari Quran ketimbang saya. Sekarang pertanyaan saya, kamu bisa baca ini atau tidak? Sebentar, coba agak besarin ya. Itu depannya itu alif, ada kasroh satu di bawah ya. Minta nanti saya jadiin pipi nanti Bang ya. Ini lagi Iya. Baca dulu ya. Bisa nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Islam apa? Silakan apa? Ya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. KO. Sudah KO kamu di dalam hal ini. Ngaku ahli Quran ya, di awal-awal ngaku ahli Quran. Tidak ada umat Islam yang lebih hebat Al-Qur'annya daripada saya. Tidak ada yang lebih giat belajar Al-Quran daripada saya. Baca Ismul Isarah Ismun katanya. Sampai sekarang saya merasa tidak satu muslim pun lebih memahami Quran daripada saya, dan saya belum pernah menemukan satu muslim pun yang lebih giat mempelajari Quran ketimbang saya. Sekarang pertanyaan saya, kamu bisa baca ini atau tidak? Sebentar, coba agak besarin ya. Itu depannya itu alif, ada kasroh satu di bawah ya. Sudah besar ini loh. Nih aku besarin lagi. Itu ada kasroh di atasnya ya. 1, 2, 3. Ini jadiin pipi aja nanti. Islam apa? Isbun. Apa itu? Silakan apa? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. KO. Sudah KO kamu di dalam hal ini. Para pemirsa, para audien, ternyata Edis ini nggak bisa bahasa Arab. Ini tulisannya Ismul Isarah lil Qarib, kata tunjuk dekat. Ada haza, hazihi. Ini teman-teman ya, Ustaz Yusuf 13 tahun. 13 tahun baca jadi lawak-lawak umat Islam 13 tahun. Aduh, cocoknya di situ jadi pelawak Bang. Jangan jadi apologet Kristen, jadi pelawak cocoknya. Yang gua geli itu gini, sosokan. Tidak ada umat Islam yang lebih hebat Qur'annya daripada saya. Tidak ada yang lebih giat belajar Qur'an daripada saya. Dibaca apa itu? Itu apa tuh? Ada kasrohnya enggak di atas tuh? Kasroh di atas.
Iya. Pada ada kasroh. Mana ada kasroh di atas, kalau di atas itu namanya fathah. Nanti tolong antum buatkan nanti saya mau angkat itu jadi piti dan saya ambil juga ya. Ya. Oke dah, kalau gitu ya Bang Nanda. Kalau mau dikirimin videonya boleh. Nanti antum siap. Baik, makasih ya. Saya WA minta di WA nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Nanti. Ayo. Ada Kristen yang mau naik? Silakan. Iya, di situ cocoknya jadi pelawak umat Islam. Ya. Bukannya jadi apologet, jadi pelawak cocoknya di situ. Ada Kristen yang mau naik lagi? Teman-teman semuanya, saya izin tinggal satu Kristen lagi ya kawan-kawan. Kemungkinan habis itu kita baca doa untuk istirahat gitu ya. Karena saya mau minum obat, efeknya itu teman-teman ngantuk obatnya. Obatnya ngantuk efeknya. Makanya nggak bisa sampai jam 12 nih kayaknya. Ngelak. Bentar, ngelak. Nih habis 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 ngelak. Bentar, ngelak. Nih habis. Nah ya teman-teman, ini aplikasi ada kekurangannya. Kalau udah 3 jam dia hampir ngelak gitu. Ini kan muka saya nih kena ini teman-teman nih, habis semua kena dermatitis seboroid dia sampai ke kepala habis ini, sampai ke badan juga, ke badan, ke kaki kena dermatitis gitu. Jadi saya harus rutin ke dokter spesialis kulit nanti. Aduh, ya qadarullahnya kayak gitu. Teman-teman mau kayak gimana lagi? Dermatitis nggak bisa sembuh sampai mati kayak gitu. Sampai dermatitis itu sampai mati kayak gitu. Ini teman-teman sudah semenjak saya muda udah kena kayak gini dulu. Cuma nggak tahu saya dermatitis itu kayak gimana. Saya pikir kan gatalan biasa aja. Sejak muda udah timbul, hilang, timbul, hilang, timbul, hilang, timbul, hilang. Kayak gitu terus. Kayak gitu. Ya anggap Allah ya subhanahu wa ta'ala lagi menggugurkan dosa kita ya teman-teman. Itu aja, berprasangka baik aja gitu ya. Air kelapa nggak mempan. Air kelapa, madu udah semua, sirih pakai garam udah ya. Oke. Beckham belum. Kalau Beckham itu saya mau medical check up dulu, takutnya ada kanker atau tumor. Nggak bisa di Beckham itu sembarangan kalau ada kanker atau tumor. Oke, satu Kristen lagi nih, silakan. Ayo. Syukron Bu Ionlia, syukron jazakillah. Mana Edis? Ayo naik kau sini, Dis. Gak usah kowar-kowar kau di bawah. Ya. Lem biru tat. Gampang kali lem biru. Kalau lem biru ente beliin sini ya. Gampang kali lem biru katanya. Nanti saya backup ya. Kalau backup, saya nggak tahu di Banjarbaru ini ada backup di mana. Biasanya backup berapa duit teman-teman? Berapa duit backup itu? Berapa biasanya? 100k. Oh ya, boleh. Oh, masa? Boleh? Oke.
silakan satu Kristen lagi ya yang mau diskusi dengan saya, ya silakan untuk naik gitu, oke? Teman-teman semuanya, di sini ada masuk beberapa ya. Oke, bentar saya lihat dulu ya. Saya lihat dulu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, mantap, obat pakai kucur, aduh. Kita naikkan yang Kristen ya, kita naikkan yang Kristen ya, kita naikkan yang Kristen ya. Ngelak ini. Halo, selamat malam. Malam Pak Ustadz. Malam. Anda nggak bisa open cam kah Bang? Saya di tempat gelap. Oh, tempat gelap, turun dulu ya. Kalau Anda di tempat gelap ya turun aja dulu ya. Kalau nanti udah di tempat terang baru minta naik lagi. Halo, selamat malam. Selamat malam. Apa coba, nggak ada yang waras Aduh. Salah ber ispe maksudnya. Yang mana nih di antara yang minta naik, yang Kristen mana? Minum kunyit udah juga, nggak mempan. Pola makan dijaga, iya udah dijaga teman-teman. Saya walau dokter juga baiklah. Iya boleh. Oh nanti saya minta infonya sama beliau. Oke. Yang mana yang Kristen, coba langsung tulis ya, yang minta naik nih, yang minta naik tulis saya Kristen, saya naikin langsung gitu. Rajin mandi air laut. Oh, dari tempat saya ke laut itu 3 jam teman-teman. Masa saya cuma mandi menempuh jarak 3 jam perjalanan? Kacau juga teman-teman ini. Dari tempat saya ke laut itu hampir 3 jam. Aduh, cuma mandi air laut, mau mandi air laut doang 3 jam perjalanan. Aduh. Dermatitis seboroid ini. Oh, jangan pakai air baptis ya, jangan. Orang yang mau dibaptis itu dia mau jadi Tuhan, nggak mau saya. Macam mana? Kelapa udah, air garam udah juga, madu juga udah. Cuma Beckham aja yang belum saya coba. Ini tadi saya ada dikasih obat nih sama bapak-bapak nih. Tuh. Ada dikasih. Dari Bapak Asnawi di Ponorogo, saya coba aja dulu obatnya yang dikasih beliau. Iya teman-teman, itulah pakai sabun bulu ayam naik Kaladin macam-macam. Ayo yang mana yang Kristen? Nah, saya cuma nyari satu lagi nih Kristen nih, tulis saya Kristen, saya naikin gitu. Yang minta naik ya. Iya, soalnya kalau biar kita tidak buang-buang durasi gitu. Obat kasumba jangan digaruk, gimana nggak digaruk, ini gatal banget teman-teman. Air belerang, air PK, air belerang. Oh, air PK belum saya coba ya.
Mandi subuh, ya saya tiap subuh mandi. Tanya aja tuh teman-teman yang ikut zikir subuh, ya. Tiap subuh saya mandi masalahnya. Sebelum sholat subuh saya udah mandi, ya. Aduh. Aduh. CTM nggak mempan, CTM. Ayo, yang Kristen mana? Kristen mana nih? Leh, kenapa ini yang di YouTube nih? Hilang. Sorry. Hilang yang di YouTube. Mana yang Kristen mana? Udah habis kah? Tinggal yang Kristen aja nih. Amalkan Amsal, waduh. Kalau amalkan Amsal itu bukan sembuh bang, nambah. Kalau ngamalin Amsal 7 itu, aduh. Gimana sih abang ini? Anggur asam. Mana Mikana? Air belerang nanti. Air belerang itu beli kah? Teman-teman, beli kah? Beli pakai air garam. Air garam udah. Ayo yang Kristen mana? Kalau mau naik silakan. Ya, tulis yang minta naik nih. Saya Kristen gitu. Langsung saya naikin. Kagak nyambung sama obat cacing, kagak jelas ah. Dasar apa hubungannya dengan obat cacing coba? Orang lagi kena gatal-gatal dia minta obat cacing. Macam mana? Aduh. Gak jelas amat. Teman-teman semuanya, bentar ya. Mana yang Kristen ada nggak? Super Tetra minta norek. Di DM bang, ya di DM. Oh, minta norek tadi. Ya udah saya tuliskan ya. Udah nih. Tuh ya, banknya BCA tuh. Kalau ini aman teman-teman ya, nih tuh. Ke dokter teman-teman, ke dokter kulit sekali ke dokter saya antara 800 sampai 1,5 juta. Aduh. Itu satu bulan sekali pasti nanti. Pengeluaran bulanan itu pasti. Loratadin 2 kali sehari, Pak Ustadz Salepin hidrok. Nanti saya habis ini ke apotek nanti. Ini ada dokter, hubungi saya. Beliau dokter kayaknya. Oke. Ada yang Kristen nggak? Coba ditulis saya Kristen gitu. Ya. Kalau enggak saya tutup aja streamingnya nih. Ayo, yang Kristen yang mau diskusi aja langsung ya. Kurang tidur. Kalau tidur alhamdulillah cukup ya. Ya itu rekening perpuluhan ya. Rekening perpuluhan dari umat kepada umat ya, bukan buat untuk saya. Dasar kau ya. Rekening perpuluhan ini rekening perpuluhan yang saya tampilkan tuh, bayar perpuluhan kau ya. Yang Kristen mau transfer ya 10%, saya nggak terima 20% harus ya. Nanti saya ajarin biar berhenti nyembah manusia. Nggak imani saja, habis itu jangan banyak tanya, dosa udah ditebus, kau kirim 20% mati masuk surga gitu ya. Nggak usah banyak tanya, kau kirim aja sama saya 20% tuh nomor rekeningnya ya gitu. Dasar. Nggak, itu buat ini ya, buat pembelian mushaf Quran ya teman-teman. Buat para hafiz Quran. Saya nggak pernah makan uangnya loh teman-teman. Nggak pernah. 100 rupiah pun nggak ada. Saya ngambil dari uang lab ini aja. Biasa teman-teman kasih gift tuh. Itu pun kalau saya perlu ke masjid.
Ibaratnya perlu bensin tuh ya 30.000. Udah 30.000 aja saya ambil. Nggak ada lagi. Di situ sebulan saya buat musola, buat masjid. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, malam Mbak. Silakan open cam-nya. Anda dari Kristen? Pak Ustadz, saya mau kasih tahu, itu obat ya Pak Ustadz, cuma pakai hair dryer aja. Saya juga seperti itu. Hair dryer itu apa? Hair dryer itu yang untuk mengeringkan rambut kan Pak Ustadz. Saya udah capek pergi ke mana berobat sana sini, nggak bisa juga. Terakhirnya saya pakai. Kalau yang gatel, Pak Ustadz ambil hair dryer, ya panaskan dia di situ. Nanti insya Allah udah hilang dia nanti Pak Ustadz. Dia nggak merebak kemana-mana. Tapi kalau Pak Ustadz mesti garuk yang di tempat yang ini yang gatel, habis itu garuk ke tempat yang lain. Nanti dia merebak kemana-mana. Gatelnya itu. Saya dari usia 13 tahun saya kena. Sama kayak Pak Ustadz. Oke. Nanti hair dryer ya, yang pengering rambut itu kan? Pengering rambut itu yang panasnya. Nanti yang mana gatal, memang dia perih kali, dia rasa panas kali. Tapi setelah itu kan Pak Ustadz akan membaik dia sendirinya. Saya capek beli salep yang pada mahal, yang ada yang 700-an, yang salep Cina, nggak ada perubahan juga Pak Ustadz. Cuman hair dryer itu aja. Panaskan aja dia, mati nanti kuman-kumannya. Cuman itu aja Pak Ustadz. Terima kasih ya, kasih taunya ya. Terima kasih ya Bu ya. Oke. Ya Pak Ustadz ya. Saya izin follow ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Yang di YouTube saya matikan dulu ya, karena tinggal satu Kristen juga lagi ya teman-teman yang di YouTube. Yang kirim-kirim nanti tunggu saya balas DM setelah ini ya, setelah live streaming ya. Setelah streaming saya balas DM sama Wawa nanti. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya Bang, ada yang mau disampaikan? Itu Pak Ustadz mandi air belerang. Air belerang? Iya, di Banten banyak kalau ini. Nanti coba saya cari di aplikasi, ada ya? Enggak, air belerang itu air gunung gitu, jadi air panas Pak Ustadz. Bisa dikirim ke Kalimantan? Nggak bisa, air belerang itu dia mengalir air gunung gitu loh. Oh, di mana di sini tempat saya nyari? Nanti saya tanya dulu kalau kayak gitu. Searching aja di Google pasti ada lah. Setiap daerah. Oke lah kalau kayak gitu. Oke. Di air gunung ya? Air gunung ya? Oke. Ya, saya mau alap Pak Ustadz. Oke. Syukron jazakallah ya atas pemberitahuannya juga. Beberapa cara udah dikasih tahu. Oke. Terus juga semoga istiqomah dalam agama Islam ya, mu'alaf gitu. Oke. Amin, dosa. Oke, Abang. Saya mau cari Kristen dulu untuk diskusi. Satu orang lagi, habis itu istirahat, boleh ya? Siap Pak Ustadz. Oke, saya izin follow dulu ya, dan langsung saya gantikan ya. Siap Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Halo.
Malam, Pak. Silakan open cam-nya. Saya lebih nyaman begini aja Pak Ustadz. Aduh. Kita syaratnya open cam ya. Aduh. Kalau kau nyaman begitu ya lebih nyaman di bawah aja kau, ya. Saya bukan apa-apa ya. Saya hanya menerapkan aturan, oke? Aturan. Ya, kalau kau nyaman kayak gitu nggak buka kamera, nyamannya di bawah aja gitu. Gak usah naik, oke? Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya. Ada yang disampaikan, Bapak? Iya, maaf Pak Ustadz, saya Muslim. Saya hanya mau menyampaikan masalah penyakitnya Pak Ustadz. Ada saya punya tetangga dulu penyakitnya sama dengan Pak Ustadz itu. Kalau seperti yang saya dengar dari Bapak tadi itu Pak, kan harus mandi air belerang di gunung gitu kan. Kalau saya enggak Pak, cukup Pak Ustadz beli belerang, kan ada tuh belerang yang dijual per kilo atau per setengah kilo gitu kan, atau seperempat kilo. Nah, itu Pak digoreng pakai minyak goreng kan secukupnya. Kalau diperkirakan sekujur tubuh penyakitnya Bapak ya mungkin agak banyakan dikit gitu kan. Itu digoreng langsung Pak. Tapi setelah digoreng pakainya itu dibalurkan Pak ya sesudah Pak Ustadz mandi. Kalau bisa Pak Ustadz mandinya itu digosok Pak. Itu yang gatal-gatalnya itu disikat. Setelah itu baru dipakaikan handuk kan, kering kan, baru dibalurkan itu hangat-hangat kuku. Oke. Itu Pak. Baik, itu coba nanti saya cari aja Pak, dulu. Masalahnya, ya itu sudah terbukti di tetangga saya ini gitu. Saya yang belikan belerangnya itu hari gitu. Di pasaran ada kayaknya belerang itu juga sih. Kalau belerangnya banyak Pak, kan belerang itu kayak tawas dia. Iya, itu digoreng ya? Iya digoreng Pak, digoreng pakai wajan bisa begitu. Kayak goreng ikan gitulah pokoknya intinya. Oke. Tapi itu pakainya masih hangat Pak ya. Baru dibalurkan setelah mandi. Baik Pak, nanti saya coba insya Allah gitu. Hanya baunya yang nggak enak gitu, karena baunya belerang ya gitulah gitu. Saya habiskan satu dulu obat dari Pak Asnawi ini, dicampur-campur juga. Nanti kalau udah selesai kan, enggak sembuh-sembuh juga, saya coba lagi cara-caranya. Iya, belerangnya itu aja Pak digoreng Pak, karena ini sudah terbukti di sini gitu. Saya sudah buktikan sendiri juga gitu. Ya terima kasih Pak Ustadz, hanya itu aja. Sama-sama. Pengen membantu aja gitu. Baik, terima kasih ya Bapak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada Kristen? Ada enggak Kristen? Coba, yang minta naik Kristen. Dibaptis aja. Kalau dibaptis itu bukannya sembuh, malah mengelupas kulit saya. Mana sih? Iya, kalau dibaptis itu bukannya sembuh, tambah mengelupas kulit saya. Mana? Ayo, yang Kristen mana? Pakai darah